selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini kita bersama-sama beribadah untuk kita boleh memuji nama Tuhan dan kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah siap ya untuk kita beribadah kepada Tuhan? Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yesus, pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami agar ketika beribadah kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati juga ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Nah, Kak percaya semua adik-adik boleh bersuka cita ya untuk kita beribadah kepada Tuhan.
Mari semuanya Kak Christine undang bangkit berdiri. Kita mau gerakkan tubuh kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita akan pujian kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teotenguk. Kita semua mau memuji Tuhan ya. Memuji nama Tuhan. Yuk kita sambung pujian kita, dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, kita gerakkan tubuh kita untuk kita memuji Tuhan. cerita firman Tuhan. Nanti adik-adik sungguh-sungguh ya ketika mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk yang tertib, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang kita mau angkat pujian lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Pakai kami yang masih kecil ini, kami mau menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, silakan membuka Alkitab kalian di Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim ini mungkin ada adik-adik yang nggak tahu. Hakim itu apa ya? Hakim itu adalah seorang yang memutuskan perkara, masalah. Misalnya ada dua orang yang berkelahi, bertikai, berselisih. Lalu siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang harus dihukum, siapa yang harus membayar ganti rugi, dan semacamnya. Ya, pada zaman itu tidak ada raja Israel, tapi adanya hakim-hakim. Hakim-hakim ini dipilih oleh Tuhan untuk bisa memberikan semacam wakil Tuhan untuk memutuskan siapa yang betul, siapa yang salah, gitu. Dan pada zaman itu tidak ada hakim perempuan, dan sesudah itu juga tidak ada hakim perempuan. Saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang Deborah, seorang nabi dan hakim perempuan pertama, ya. Jadi pada saat itu sudah kehidupan damai, tidak ada perang dengan bangsa Kanaan dikatakan selama 80 tahun. Lalu orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Hakim 4 ayat 1. Setelah Ehud mati, seorang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Contohnya di mata Tuhan jahat itu seperti menyembah patung, kemudian menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, tidak melakukan firman Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yahin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Yahin ini adalah seorang raja Kanaan, dan dia mempunyai panglima namanya Sisera. Nah, Sisera ini mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Tuhan izinkan penindasan penjajahan ini karena bangsa Israel ini sudah hidup menjauh dari Tuhan. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel dan ingin bangsa Israel kembali. Dan Tuhan mendengar bangsa Israel ini berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Karena 20 tahun dijajah. Mungkin disuruh kerja paksa, dikasih uangnya sedikit, dikasih makannya pun sedikit, kerja sampai capek. Lalu pada waktu itu Deborah, seorang nabi, ya, istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Ahinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, dipanggil seorang namanya Barak. Dia mungkin seorang pemimpin perang gitu ya. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Disuruh maju berperang. Ayo kita maju berperang. Tuhan sudah mendengarkan teriakan orang Israel. Dan Tuhan akan membela kita, kata Deborah. Kamu pimpin sana, bawa 10.000 orang. Kita akan menumpas. Sekalipun mereka punya kereta besi, punya tentara-tentara yang berpengalaman, tapi Tuhan bilang Tuhan akan menyerahkan dalam tangan kita. Lalu apa kata Barak? Barak ini seorang laki-laki. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Rupanya dia takut, dia khawatir. Bener nggak ya? Loh, dia orangnya di sana lawannya hebat-hebat loh. Pakai kereta besi loh, ya. Kereta besi kan kuat ya jalannya, pakai kuda, kemudian gampang sekali pakai pedang gitu ya, menumpas gitu. Sedangkan yang lain 10.000 ini jalan kaki. Waduh, kayaknya bakal kalah kita, kata Barak, ya. Lalu kata Deborah, baik, aku turut, aku mau maju. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ya, Deborah bilang, tetap Tuhan yang akan memberikan kemenangan, tapi kemenangan ini dicatat
atas nama pimpinan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia, ya, sama-sama menumpas pakai pedang gitu ya, pakai tombak. Lalu Sisera pun, ya, panglimanya Kanaan juga maju bersama dengan kereta besinya dia dan pasukan-pasukannya, ya, rakyatnya, seluruh rakyat, ya. Lalu pasal ayat yang ke-14, berlalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Ayat 15, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara-tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Ya, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan berkata akan menyerahkan Sisera, benar terjadi. Ya, yang hebat berpengalaman perang itu bisa dikacaukan Tuhan dan kalah. Ya, semuanya mati kecuali satu pemimpinnya, dan dia pun lari menyelamatkan diri, ya. Lalu diceritakan di bawahnya dia bertemu dengan Yael. Yael ini seorang perempuan. Dia punya kemah, dia adalah juga bangsa Israel. Lalu dia minta pertolongan, aku mau sembunyi, nanti kalau ada orang cari aku bilang aku nggak ada di sini. Lalu aku minta air dong, aku haus katanya, ya. Lalu si Yael ini, oh ya silakan berlindung, ini aku kasih susu. Lalu saat panglima Sisera itu dia tidur saking lelah, ya, berlari-lari seharian. Yael dia datang membawa paku, semacam paku dan palu, lalu diketok kepalanya dengan paku itu sampai tembus, dan matilah Sisera, orang yang terakhir dalam Kanaan itu. Dan Yael itu adalah seorang perempuan juga. Ya, di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa Tuhan bisa pakai semua orang. Tidak hanya laki-laki. Saat itu kaum perempuan dilihat sebelah mata saja. Wah, dia kan lemah, nggak mampu fisiknya. Kemudian kalau dari kepemimpinan di ibadah, di bait Allah itu nggak boleh loh. Perempuan biasanya harus laki-laki. Ada nabi laki-laki, pasti nanti anak laki-laki yang meneruskannya. Lalu anaknya laki-laki lagi yang meneruskannya. Ya, tapi Tuhan mau menceritakan di sini bahwa Tuhan bisa pakai semua orang. Deborah sebagai hakim perempuan dan nabi perempuan bisa dipakai Tuhan. Dan juga Yael ini bukan seorang siapa-siapa, dia bukan nabi, bukan hakim, bukan pemimpin, tapi Tuhan juga bisa pakai. Bahwa kemenangan kali ini dari Tuhan, tapi memakai perempuan. Nah, adik-adik, kita pun juga harus, sekalipun kita masih kecil, masih muda, aku lemah, aku tidak punya apa-apa, aku masih sekolah, tapi Tuhan bisa pakai kita. Yang penting di sini adik-adik mau, Tuhan akan memberikan tanggung jawab, dan Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan juga kuasa menjadi alat Tuhan. Yang penting kita mau mencari kebenaran, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita, memperlengkapi kita. Nah, itu yang pertama yang kita pelajari, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Yang kedua, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang berkali-kali sudah ditolong Tuhan, dibebaskan, lalu berbuat jahat lagi, ya, tidak mau ikut firman Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Mungkin dia juga berperang, dia juga berselisih dengan saudaranya, tidak mengasihi, dan masih banyak lagi. Kita mau sungguh-sungguh percaya Tuhan, setia pada Tuhan, beribadah, dan kita juga melakukan firman Tuhan. Ya, dua hal ini yang kita mau belajar hari ini, maka Tuhan akan memakai kita menjadi alat kasih-Nya. Banyak orang lain di sekitar kita yang masih belum percaya Tuhan, tapi Tuhan akan pakai kita, pakai hidup kita menjadi terang dan garam. Firman Tuhan, ayat hafalan pada hari ini, kita mau buka dari kitab Mazmur 44 ayat 7a. Kitab Mazmur pasal 44 ayat 7a. Tetapi engkaulah yang memberikan kemenangan terhadap para lawan kami. Tetapi engkaulah yang memberikan kemenangan terhadap para lawan kami. Mazmur 44 ayat 7a.
Ya, di sini memang Tuhan memberikan kemenangan. Ya, Tuhan memang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan, bahkan kalau kita lihat, wah ini kayaknya pasti kalah ya bangsa Israel. Tapi kenapa bisa menang? Di dalam Alkitab ini banyak sekali kisah-kisah yang tidak masuk akal seperti itu. Ya, bagaimana bangsa yang lemah, yang kurang senjatanya, tapi bisa menang. Semua itu karena Tuhan bisa membuat mujizat. Ya, banyak sekali di Alkitab ini yang menceritakan seperti itu. Bagian kita adalah jangan khawatir dan tetap mengandalkan Tuhan. Bukan karena aku hebat loh, aku seorang pemimpin loh, aku terlatih, aku pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Bukan itu, tapi semua karena Tuhan. Dan suatu hari kita prestasinya bagus, nilainya bagus, menjadi juara, menjadi orang kaya, sukses. Ingat, semuanya dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita atau orang tua kita. Bukan karena aku pintar, karena aku rajin. Bukan itu. Tapi Tuhanlah yang memberikan. Biarlah kita jangan meninggikan diri. Kita selalu merendahkan diri bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami mau dipakai Tuhan. Kami mau rendah hati, dan kami percaya juga Tuhanlah yang memberikan kemenangan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kekuasaan, sehingga kami semua bisa berhasil. Pakai kami walaupun kami masih muda, sehingga kami bisa menjadi alat kasih Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Apapun yang kami kerjakan bisa berhasil dan menjadi berkat buat orang lain. Dan kami mau belajar untuk setia, beribadah pada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nanti kamu boleh minta tolong mama papa untuk membantu kamu men-scan kode QRIS yang akan ditampilkan pada layar nanti ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberi persembahan. Tuhan tolong memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita mengangkat pujian ya untuk menjalankan persembahan. Disyukur bila syukur. Disyukur bila syukur. Disyukur susah ataupun senang. Disyukur panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Disyukur, 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 susah ataupun senang. Disyukur panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari.
tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui channel YouTube Bukti Fluid. Tuhan tolong memberkati setiap kami semua. Dalam sekolah kami, Tuhan memberkati. Untuk keluarga kami, Tuhan memberkati. Tuhan melindungi setiap kami semua, Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik, dan jangan lupa beribadah ya kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.